Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlan Gustian Darmawan, nomor NPM 205205553, asal kelas prodi PJKR. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel. Oke, langsung mulai saja. Sel, unit dasar struktural dan fungsional. Sel, satu unit struktural dan fungsional dari semua organisme hidup, bagian penyusun tubuh manusia. Tubuh manusia dewasa terdiri kurang lebih 75 triliun sel. Tiap tipe sel memiliki fungsi khusus tertentu. Kurang lebih 200 tipe sel dalam tubuh manusia. Karakteristik umum dari sel. Melaksanakan fungsi umum untuk mempertahankan kehidupan, mendapatkan nutrisi dan material lain dari cairan di sekitarnya. Molekul sumber tenaga, oksigen, bahan penyusun, mineral, dan lain-lain. Mengeluarkan zat sisa, urea dari nitrogen, karbon dioksida, sampah metabolisme. Mempertahankan bentuk dan integritas, ukuran dan bentuk berhubungan dengan fungsinya. Perkembangbiakan sel, mitosis, merupakan tumbuhan dan perbaikan. Meiosis, pembentukan sel kelamin. Studi mengenai sel, histologi, studi tentang sel, anatomi mikroskopis, sel-sel yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya, struktur subselular dapat diamati dengan mikroskop elektron. Satu ukuran mikrometer RBC 7-8 Ini gambar sel, struktur sel. Sel, bagian-bagian sel. Ada membran sel, plasma membran, sitoplasma, sitosol, organel, organel membranosa, organel non-membranosa, nukleus atau inti sel. Ini gambar sel hewan. Plasma membran sel. Batas dengan dunia luar sel, memisahkan isi bagian dalam sel dengan material luar sel. Sitoplasma. Istilah umum untuk segala isi sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus inti sel. Nukleus sama dengan inti sel. Pusat kontrol dari sel. Mengontrol sintesis protein, mengarahkan karakteristik fungsional dan struktural sel. Komposisi membran plasma, lemak atau lipid, fosfolipid, kepala hidrolifik, ekor hidrofobik, berbentuk lipid player 2 lapisan. Kolesterol, glikolipid, komponen karbohidrat. Komposisi membran plasma, protein, protein membran integral, protein membran perifer, beberapa bertindak sebagai enzim, saluran ion dan reseptor. Glikoprotein. Fungsi membran plasma, pembatas, permeabel, selektif, nutrisi masuk, zat sisa keluar, komunikasi, koneksi interseluler, pembatas fisik. Mekanisme transport lintas membran, transport pasif, transport aktif, Hooke transport, osmosis, pasif transport, tipe simple diffusion atau sama dengan solutes, facilitated diffusion solutes, Hooke filtration solution, osmosis solvent. Passive transport, movement of substance along a concentration gradient, high to low. ATP is not required. Tipe solvent. Sitoplasma sitosol. Matriks material intraseluler, berbeda-beda untuk tiap sel, kebanyakan air. Sitoplasma organel, struktur kompleks yang terorganisasi, memiliki bentuk yang unik dan khusus. Tiap jenisnya memiliki fungsi tertentu bagi sel, penting untuk aktivitas dan struktur normal sel.
Organel membranosa meliputi retikulum endoplasma, RE kasar mengandung ribosom membuat protein untuk dikirim keluar sel. RE halus, tempat metabolisme lemak dan karbohidrat, fungsi detoksifikasi. Gambar membran sel. Organel membranosa, peroksisom, vesikel yang terbuat dari retikulum kasar menggunakan oksigen untuk detoksifikasi diperantai rai oleh enzim-enzim khusus. Paling banyak terdapat di sel hati. Organel membranosa, aparatus Golgi atau badan Golgi, memodifikasi, menyimpan, dan memilih material dari retikulum endom kasar. Daerah penerima cis-phase, daerah pengirim trans-phase. Menghasilkan lisosom. Autofagi, menyingkirkan organel-organel yang telah tua. Autolisis, destruksi sel. Mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda. Menghasilkan banyak ATP, disebut sebagai pembangkit energi. Ini gambar mitokondria. Organel non-membranosa, tidak terbuat dari membran, biasanya terbuat dari protein, meliputi ribosom yang bebas dan yang terikat, sitoskeleton, mikrofilamen, serabut intermediat, mikrotubulus, sentrosom. Ribosom, granula kecil dan padat protein RNA, tempat sintesa protein. Tiap ribosom memiliki subunit kecil dan besar. Subunit kecil berukuran setengah dari subunit yang besar. Sitoskeleton, terbuat dari lembaran protein, membentuk sel, koordinasi pergerakan seluler, kategori mikrofilamen, filamen intermediat, mikrotubulus. Organel non-membranosa, sentriol dan sentrosom. Sentrosom, area dekat dengan nukleus, tempat pengorganisasian mikrotubulus. Sentriol sepasang di dalam sentrosom, 9 set triplet mikrotubulus, penting dalam pembelahan sel. Mikrofili, sila dan flagel. Tambahan yang keluar dari permukaan beberapa jenis sel. Mikrofili, penting perpanjangan sitoplasmik untuk absorpsi. Silia, biasanya dalam jumlah banyak, bekerja bersama untuk memindahkan material atau cairan pada permukaan sel. Flagel, lebih panjang dari silia, biasanya tampil sebagai tambahan tunggal menggerakkan sel. Nukleus, pusat kontrol aktivitas seluler. Biasanya merupakan struktur terbesar di dalam sel. Tampil sebagai struktur oval atau bulat yang tunggal. Nukleus diselimuti membran ganda yang disebut amplop nukleus, nuclear envelope. Nuclear envelope mengontrol keluar dan masuknya material antara nukleus dan sitoplasma. Nukleus anak inti. Nukleus sel dapat memiliki satu atau lebih nukleoli. Nukleoli bertanggung jawab membentuk ribosom, kromatin, dan DNA. DNA adalah material genetik yang terdapat di dalam nukleus. DNA adalah polimer nukleotida atau gula, fosfat, dan basa nitrogen. Untai ganda, kromatin, untaian DNA dan protein histon. Kromosom. Kromosom adalah material genetik dalam level paling terorganisir. Tiap kromosom mengandung sebuah molekul DNA yang sangat panjang dan protein lain yang berhubungan. Kromosom hanya tampak bila sel sedang akan membelah. Siklus sel. Siklus hidup sel disebut siklus sel. Sel yang baru harus dapat dibentuk secara berkelanjutan agar organisme dapat tumbuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.